Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya seperti biasa, sehat selalu, berbahagia selalu, dan rezekinya juga dilimpahkan selalu. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi beberapa minggu yang lalu saya sempet nemenin om saya buat beli mobil. Mobilnya mobil Suzuki Carry Futura 1,3 tahun 93 kalau nggak salah. Nah, jadi ceritanya kita berangkat ke lokasi si penjual, itu kebetulan nggak jauh dari rumah saya, dan sampai di rumahnya kita langsung ketemu sama si anaknya. Ternyata mobil ini adalah milik orang tuanya dia, milik ayahnya dia. Ayahnya dia udah almarhum, jadi karena mobilnya nggak kepake lagi, jadi kata dia memang lebih baiknya dijual daripada sayang nganggurin. Nah, terus saya cek body, memang bodinya nggak mulus ya. Jadi kalau misalkan dari 100% tuh saya nilai ya 70% lah, karena banyak cat-cat yang udah mulai pecah, mulai ngupas, mulai kelihatan karat-karat, tapi masih utuh teman-teman dan masih kokoh. Oke, setelah kita keliling cek bodinya, kita test drive. Saya waktu itu langsung nyalain mesinnya, itu cuman sekali starter dia langsung hidup, jadi responsif starternya tuh masih bagus banget. Mesin masih enak, suaranya masih kayak begini. Terus saya tawarin om saya buat nyetir, ternyata om saya ini belum mahir banget buat nyetir. Nah, saya kebingungan juga nih, harusnya kalau mau beli mobil harus mahir dulu nyetir baru beli mobil itu. Ini om saya belum mahir nyetir tapi udah berani-berani beli mobil. Itu biasanya kebiasaan orang kaya kayak gitu tuh. Tapi nggak apa-apa, insya Allah suatu hari pasti mahir lah. Nah, jadi saya pakai mobilnya, saya test drive, mundur maju, itu personalingnya masih lembut, masih enak banget dipakai. Dan kita pakai keluar, saya pengen cari jalan yang luas, saya bilang saya pengen ke jalan raya. Nah, waktu kita arah keluar ke jalan raya tuh kan memang jalannya nggak mulus nih. Nah, itu kan kita bisa ngerasain kaki-kaki ya, masih lumayan enak kaki-kakinya. Terus kita keluar ke jalan raya, saya tes mobilnya, gas memang enak, nggak berebet, mesinnya halus, senyap, memang mesinnya enak banget menurut saya nih. Terus juga setir nggak kosong, dan waktu dilepas nggak lari kemana-mana. Dan kita sambil ngobrol-ngobrol juga sama si pemilik mobil, dan sampai saya puas pakai mobil, kita balik kanan. Memang saya tanya ke si anaknya ini, memang orang tuanya dulu, ayahnya dia tuh memang suka naik mobil Futura. Jadi pertama itu dia punya Carry 10, terus berubah jadi 1,3 dia bilang gitu. Ini personaling masih nyaman ya om ya? Ya. Setirnya yang diisi nah, ada kosong. Nah, di sini saya tanya-tanya sekalian PR-nya apa aja. PR-nya itu pertama, pintu sebelah kiri depan itu nggak klek lagi, nggak ngunci lagi. Jadi bisa sewaktu-waktu bisa kebuka sendiri. Memang nggak begitu rumit sih perbaikannya, cuman dibawa ke toko variasi udah oke. Terus kemudian yang agak rumit rusaknya itu ada di temperatur nggak berfungsi. Temperatur kalau nggak berfungsi itu menurut saya berbahaya banget, karena kita nggak bisa ngontrol seberapa panas suhu dari mesin mobil. Karena kalau sudah overhead itu malah berbahaya jadinya. Jadi saya sarankan kalau saya segera diperbaikin nih kalau misalkan memang mau dibeli mobilnya. Nah, terus posisi setir nggak sesuai dengan posisi normalnya, jadi agak
agak agak miring dari posisi normalnya, dan itu gampang aja juga buat diperbaikin sih. Ini Ben kelewatan matang. Kiri. Sampai rumah si pemilik mobil, kita cek kembali mobilnya. Pertama saya buka mesinnya juga. Mesinnya saya liatin kering, bersih, dan masih enak banget didengar juga. Dan saya cek di situ kondensor, kompresor AC nggak ada. Jadi memang PR-nya juga kalau misalkan pengen ditambah AC itu harus beli 2 itu dulu. Dan menurut saya kita harus ngeluarin modal sekitar 3 sampai 3,5 juta ya. Nah terus kita cek dashboard masih utuh juga, masih rapi, nggak ada yang hilang. Kisi-kisi AC-nya pun masih komplit semua. Dan yang bermasalah cuman audio doang, audionya rusak, tapi udah diperbaikin juga, nggak begitu mahal juga perbaikannya tuh. Terus kemudian apalagi ya, saya lihat tuh di plafonnya udah berubah juga. Plafonnya itu pakai bahan kayak karpet teman-teman, jadi bukan sintetis tapi bahan kayak karpet. Jadi kalau misalkan itu diterpa sama panas matahari, menurut saya sih nggak begitu panas ya jadinya. Dan menurut saya oke sih kalau itu dipasang jadi plafon, karena kalau misalkan dipegang juga paling anget, jadi nggak panas menurut saya sih loh ya. Nah terus apalagi ya, jok-jok udah di cover, saya cek kaki-kaki semuanya masih bagus, lantai-lantai mobilnya juga masih bagus banget, nggak ada yang keropos. Terus ban-ban saya cek masih lumayan bagus. Saya cek lantai tempat dia parkir, memang kering, nggak ada oli, bekas tetesan oli. Pintu belakang waktu dibuka ternyata hidroliknya rusak, jadi hidrolik penahan pintu belakang tuh udah nggak main lagi. Jadi kalau misalkan kita angkat, kita harus nahan pakai tangan. Elektrika, lampu-lampu saya tes masih berfungsi semua. Kayaknya ada yang mati deh. Oh iya, lampu jauhnya mati kemarin tuh saya ingat. Terus wiper masih berfungsi, sampai dengan yang semprotan wiper itu yang buat ngeluarin air itu juga masih berfungsi dengan baik. Kita cek surat-suratnya komplit, pajak mau mati dan ganti plat kalau nggak salah, dan biayanya setahun itu 500 ribuan. Terus kemudian om saya nego-negoan, ternyata deal di harga 23 juta gitu. Sebenarnya saya kemarin tuh nawar 15 juta loh. Tapi om saya udah ngedilkan 23 juta. Olahraga bang, gua 20 kalau masa itu mah ada apa? 15 dibayar ya? Lumayan 15 bayar kita. Ya alhamdulillah dapat barang yang lumayan bagus. Jadi buat teman-teman yang pengen beli mobil ini juga menurut saya oke sih ya. Pertama nih, mobil bisa nampung orang banyak. Jadi kalau misalkan mau kondangan, ngajakin tetangga tuh bisa banyak. Terus juga mobil ini murah, di bawah 50 jutaan, dan bisa dipakai juga buat usaha ya. Mungkin bisa dibikin kayak warung kopi berjalan gitu kan. Nah bisa juga nih fungsikan kayak gitu mobilnya. Terus BBM-nya saya tanya ke pemilik mobil, dia bilang irit mas, mudah dirawat, karena spare part saya yakin masih banyak banget sih kalau untuk Suzuki Carry ini. Enak juga dipakai, handlingnya juga masih nyaman banget nih mobil walaupun tahun 90-an ya. Pokoknya ekonomis lah ini mobil kalau misalkan kalian pengen beli ini mobil dengan budget di bawah 50 juta. Mungkin itu aja teman-teman video kali ini. Buat yang sudah nonton saya ucapin terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat videonya. Dan jangan lupa kalau misalkan mau ngecek mobil, hati-hati banget, jangan sampai bermasalah setelah beli mobilnya. Buat kalian yang pernah ada pengalaman dengan mobil Carry Futura ini, tolong tulis di kolom komentar di bawah kira-kira apa nih pengalaman kalian, dan menurut kalian juga mobilnya ini kayak gimana gitu kan. Kali aja dalam penyampaian saya tadi ada yang salah gitu. Oke teman-teman, terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe dan like dan juga share ke teman-teman kalian yang lagi nyari mobil dan perlu pencerahan gitu. Oke, cukup sekian, terima kasih. Saya Amang Berpikat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.